Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai ucapan kita berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Kadang kita sesama manusia tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih. Kadang kita berkata, bagaimana saya membalas kebaikan si fulan, sangat banyak kebaikannya. Tapi ternyata Allah lah yang paling banyak kebaikannya. Namun kita tidak pernah pusing caranya berterima kasih. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sendiri yang mengajarkan. Untuk berterima kasih kepada saya, cukup ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Inilah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sangat gampang berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan ke Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak zikir, perbanyak salawat, mengingat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata pepatah Arab, man ahabba syai'an aktsara min zikrihi. Siapapun yang mencintai sesuatu pasti banyak mengingat namanya. Seorang pemuda mencintai kekasihnya, pasti banyak menceritakan namanya, menyebut namanya. Di mana-mana disebut namanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan membahas suatu tema yang cukup penting. Di dalam kehidupan kita, ada gambaran besar yang diberikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Gambarannya seperti apa? Kata Allah Ta'ala, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Ini menjadi kunci untuk menjadi kita hidup di dunia. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya kehidupan itu permainan. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, tapi aslinya ini namanya at-tasbihul baligh. Apa itu at-tasbihul baligh? Di dalam ilmu balaghah, ilmu retorika Arab, yang dibuang perumpamaannya. Maksudnya apa? Seandainya diartikan innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu seperti permainan, tapi bukan permainan. Seandainya permainan, tidak dituntut tanggung jawab. Contoh, kalau anak-anak kecil merusak permainannya, pasti kita yang mana kita marah. Rusak motor-motornya, hilang motor-motornya, atau hilang motornya, pasti kita marah kalau motornya yang hilang. Itulah kehidupan dunia, bukan permainan, tetapi seperti permainan. Maksudnya seperti permainan. Coba kita lihat orang yang bermain bola. Tidak ada yang bermain-main di dalam, karena dia tahu ada waktunya, ada batasnya. Tidak pernah kita melihat Messi, Ronaldo bawa bola maka lagi. Pasti berserius, karena dia tahu ada waktunya kita keluar. Habis waktu keluar, selesai permainan. Inilah kata Allah Ta'ala, hidup di dunia seperti permainan, ada batas waktunya. Hati-hati, seperti permainan tapi bukan permainan, karena saya akan menuntut di hari kemudian. Bagaimana hidupmu? Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, itulah contoh gambaran dalam Al-Quran. Lalu Nabi datang menggambarkan dengan gambaran yang indah. Kata Nabi, kun fid dunya, hiduplah di dunia, ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Hidup di dunia seperti tamu. Maksudnya apa? Tamu tahu ada jadwal bertamu, ada batasnya. Selalu ada batasnya, 2-3 jam. Kalau ada tamu 2-3 bulan tinggal, bukan tamu, itu namanya orang kos-kosan. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, hidup ini seperti tamu. Tahu ada aturan di dalam bertamu.
Yang kedua kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abir sabil. Kalau kau tidak mampu seperti tamu, kau harus menggambarkan dirimu seperti orang yang akan melaksanakan perjalanan. Bagaimana kita ini mau di Jakarta, mau ke suatu tempat, mau ke tempat yang jauh. Jangankan ke Jakarta, kita pulang kampung ke Sinjai, ke Bulukumba, pasti ada persiapan. Pasti ada waktu yang ditentukan. Sungguh sangat bodoh orang yang mengetahui bahwa jam 5 sore datang sopirnya, namun tidak mempersiapkan dirinya. Bagaimana perasaan sopir? Jam 5 sudah datang, tidak ada persiapan, tidak pernah jene. Pasti orang marah kepada kita. Begitulah kata Nabi SAW. Selanjutnya, karena dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal, kita akan tinggalkan. Kita akan hijrah, kita akan pergi seperti melaksanakan perjalanan. Kita akan melaksanakan perjalanan ke alam selanjutnya. Karena kita akan pergi, maka persiapkan persiapan yang matang. Ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini selalu kita dengar di mana-mana dibacakan. Namun kata ulama, wajal istidlal minal ulama. Al-ulama kita menggambarkan, memberitahu bahwa hadis ini sebenarnya menjadi pelengkap tadi hadisnya, innamal hayatud dunya la'ibun walahun kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Menjadi pelengkap karena kita akan melaksanakan perjalanan, maka ambil hadis ini yang selalu kita dengar, yaitu idza mata banu adam in qata 'amaluhu illa min salasin. Ketika anak cucu Adam, kita ini manusia, meninggal dunia, maka semua akan terputus pahalanya kecuali 3 hal. Karena kita akan pergi, begitu naik di mobil tidak ada lagi bekal. Pokoknya mobil jalan, tidak mungkin kita singgah ambil bekal lagi. Jangan dimuliakan Allah Ta'ala. Inilah bekal yang paling harus kita persiapkan. Salah satunya, kalau tidak bisa salah satunya, salah duanya. Tidak bisa salah duanya, semuanya kita jadi bekal. Karena kita akan menuju akhirat, menuju negeri yang abadi. 3 hal ini. Yang pertama, idza mata banu Adam in qata 'amaluhu illa min salasin. Terputus amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekahun jariyah. Sedekah jariyah. Biasa kita artikan sedekah jariyah. Padahal sedekahun jariyah, sedekah artinya kebaikan. Jariyah artinya yang mengalir. Nahrun jariyah, sungai yang mengalir. Jadi sedekah jariyah artinya segala kebaikan yang kita lakukan selama kita hidup, lalu kita meninggal dunia, ternyata kebaikan kita ini masih dinikmati oleh orang. Semua yang menikmati kebaikan kita ini akan tertransfer pahalanya masuk ke kita semua. Jangan dimuliakan Allah Ta'ala. Bahkan pohon yang kita tanam, setiap hari, setiap siang ada yang berteduh di bawahnya. Kita meninggal dunia, ternyata pohon ini masih hidup 100 tahun, 200 tahun. Selama 100, 200 tahun ini pohonnya hidup, orang berteduh, semua pahalanya masuk ke kita. Bahkan kata Nabi, pohon yang dimakan buahnya, nah kan repak niki, dimakan kelelawar, semua pahalanya masuk ke yang tanam. Jangan dimuliakan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, kita biasanya para panitia pembangunan masjid, pengurus masjid, ketika ada orang yang mau menyumbang tegel baru, bagaimana caranya? Apakah tegel lama kita buka? Lah, tidak. Kenapa kita tidak buka? Kapan kita buka tegel lama ini, maka pahalanya orang berhenti. Caranya kita tumpuk, ditompoki, supaya selama masjid ini masih ada, dipakai bersujud, pahala orang yang nyumbang tegel masuk juga ke dalam kuburnya. Jangan dimuliakan Allah Ta'ala. Yang kedua, bekal yang penting adalah aw ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Apapun yang kita tahu, ajarkan ke orang. Yang pandai baca Quran, ajarkan ke orang. Kadang kita berpikir, siapa yang paling banyak pahalanya? Kita membaca 7 tahun di Mesir, kita membaca, kita berbahasa Arab. Kita berbahasa Arab artinya bahasa Al-Quran. Siapa yang paling banyak pahalanya?
Selama kita di Mesir membaca kitab berbahasa Arab, lalu nanti pulang ke Indonesia, kita ajarkan ke orang. Nanti kita punya santri, ternyata santri kita juga ini ajarkan ke orang sampai hari kiamat. Oh, pahalanya kepada siapa? Ternyata sudah lama meninggal dunia yang ajar kita lepurawana a, lepurawana i, lepurawana u. Yang mengajar kita lepu-lepu. Sehingga kita mampu membaca Al-Quran, mampu berbahasa Arab. Jangan dimuliakan Allah Ta'ala. Apapun yang kita ketahui, pokoknya kebaikan ajarkan ke orang. Tidak tahu mengaji Ustaz, saya tidak tahu mengaji, tidak bisa mengajar Ustaz. Tapi tahu memasak, ajar orang memasak, ajar orang resepta. Siapa tahu gara-gara resepta orang memasak. Seorang istri memasak gara-gara resepta. Dia tahu memasak, dia kasih makan suaminya, dia kasih makan anaknya. Ternyata ini anaknya nanti jadi pandritai gara-gara kate. Gara-gara kita, semua resep dari kita, maka semua pahalanya masuk ke kita. Jadi segala kebaikan, tapi sebaliknya, hati-hati. Jangan sampai kita ajarkan orang yang jelek. Erko sisaklah saya bailin lu, ini sandro kuiseng. Tidak mau ajari tawanjo kamu yang injo. Tidak usah diajarkan orang begituan. Pokoknya kebaikan. Gara-gara kate orang jelek. Karena kita juga kadang sekarang, apalagi dunia sekarang, saya pernah lihat di YouTube, saya lihat tutorial cara membuat busur. Siapa yang mau dibusur? Hati-hati, kapan orang bikin betul busur gara-gara kita kena telinganya orang selama capi tolinna tawa, selama itu juga Allah Ta'ala melaknat kita. Jangan dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi segala kebaikan, segala yang kita tahu ajarkan ke orang. Yang penting kebaikan. Jangan pas sampai-sampai anu sambarang, anu kodi gara-gara kate orang menjadi sisalai. Jangan dimuliakan Allah Ta'ala. Yang ketiga, yang paling penting adalah awaladun soleh yad'ula. Berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga kita diberi anak soleh. Kadang kita lupa mendoakan anak kita. Salafus saleh, orang-orang soleh dulu. Bayangkan, ibunya Isa. Kadang kita mendoakan anak-anak ketika lahir, baru besar, baru didoakan. Umur 5 tahun, 6 tahun didoakan. Nanti SMA baru didoakan. Padahal, coba kita lihat dalam Al-Quran. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni. Ternyata salafus saleh, orang dulu, bagaimana menghasilkan seorang ulama. Nabi dilahirkan gara-gara apa? Ibunya berdoa, ya Allah, saya nazarkan apa yang ada di dalam perutku untuk kepadamu. Allah, ternyata masih dalam perut, selalu doakan, nazarkan, saya kasih kini apa yang ada dalam perutku, titipanmu menjadi milikmu di jalan agama Allah Ta'ala. Begitu lahir apa yang dikatakan oleh ibunya. Wa inni samaituha Maryam wa inni u'idhuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Selalu didoakan supaya tidak diganggu oleh setan, supaya bagus akalnya. Jadi jangan cuma mendoakan anak-anak supaya sukses, supaya apa, supaya kaya, supaya bagaimana. Tapi doakan yang paling penting adalah wa inni u'idhuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Saya doakan anakku, ya Allah, saya minta perlindungan kepadamu, anakku ini jangan diganggu setan. Jangan dimuliakan Allah Ta'ala. Mari kita mendidik anak dengan baik. Oleh karena itu, kadang kita sebelum menikah, bagaimana kata-kata orang dulu? Sebelum kau menikah, kelilingi dulu dapur 7 kali. Bukan berarti bagaimana. Jangan bilang saya Ustaz 12 kali sampulun ruah ku kelilingi si Allah. Bukan itu. Maksudnya 7 kali harus tahu bagaimana cara sebelum menikah. Harus tahu bagaimana cara memilih calon pasangan. Jangan piti hololoi, piti amba-ambaki. Namanya piti pasti kodi. Yang kedua, harus tahu caranya menjalankan bahtera rumah tangga. Orang Indonesia menamakan bahtera rumah tangga. Maksudnya bahtera samudra. Kadang besar ombaknya, kadang tenang. Harus tahu, sabaraki. Jangan sampai satu masalah didengar satu lorong. Tidak boleh, harus ditahu, harus sabar. Suami istri harus sabar. Yang ketiga, harus tahu bagaimana cara mendidik hasil pernikahan. Ini yang paling susah ya.
mendidik hasil. Karena kadang kita mau mendidik baik, tapi ternyata salah carata. Kadang kita mau mendidik baik, tapi salah carata. Buktinya apa? Kita dulu, waktu kecil, 2 jam, 3 jam menangis, 2 jam, 3 jam dinyonyo. Diperbaiki, jangan sampai menangis lagi. 2 jam, 3 jam, tidak berhenti menangis. Ditapek kise, mari kau ngaruh. Berhenti menangis. Tapi ternyata sekarang, orang tua sekarang, begitu menangis anaknya. Bayangkan 2, umurnya 1 tahun, 2 tahun. 3 tahun umurnya anaknya. Begitu menangis, diambilkan HP. Nonton ke YouTube nak. Dikasih lihat YouTube. Allahu Akbar. Padahal kita dulu dilarang terlalu dekat nonton televisi. Untuk apa? Supaya mata tidak rusak. Supaya kita kuat membaca. Oleh karena itu, para Andre Gurta, Pak Kiai selalu mengajarkan, kau harus ingat, tidak ada kerjaannya orang yang pintar, tidak ada kerjaannya orang besar, tidak ada kerjaannya pandrita kecuali satu, yaitu membaca. Bagaimana mungkin anak-anak mau kuat membaca, sedangkan kita kasih lihat HP. Kalau terlalu banyak HP masuk di matanya, cahaya HP, akhirnya anak-anak ini baru 5 menit dikasih lihat buku, nak kangkam mulunna. Kenapa? Karena susah matanya, terlalu banyak cahaya, sedangkan buku redup. Tidak ada cahaya, kita yang harus masuk ke buku, bukan buku yang masuk ke kita. Sebagaimana YouTube, tontonan pasti yang masuk adalah dia yang masuk ke matanya anak-anak. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, harus dididik baik-baik anak-anak, harus pandai mendidik. Jangan sampai kita salah mendidik. Teringat dulu orang tua. Sebelum, ini adalah hal sederhana. Orang tua kita sebelum ke pengantin, jam 10 orang tua ke pengantin. Jam 8 kita dikasih bangun. Untuk apa? Bangun kau snor, bangun kau. Makan nak, makan pagi. Kenapa cepat sekali makan orang ini hari ini? Namun aja kita pergi pengantin. Oh, kita baru sadar ternyata untuk apa? Orang tua pandai mendidik. Siapa tahu kita lapar sebentar, datang ki di rumahnya orang minta makanan sirik-sirik ki. Kata itu sendi balik ki. Tenan tuku palun nalona, bak dia panggung ngandre. Jo, bagaimana anak tidak rusak? Begitu jam 11 menangis. Apa anak-anak tahu? Balalana anak. Nah, kan reji poing, kamenya nyoponya. Akhirnya anak tayan rusak, padahal dia lapar kodong. Biasanya makan jam 8, jam 11 mamanya belum pulang. Napa kamu mau gosip? Molong-molong sapi. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita mendidik anak-anak. Apalagi anak perempuan, harus dididik baik-baik. Kaman-kaman banyak orang tua, ibu-ibu lebih senang, lebih susah nasarin punalannya ke bunga-bunga ripoka. Apalagi janda bolonna, apalagi janda sobek yang hilang, pasti jauh lebih susah daripada anaknya yang tidak ada di rumah. Bapak-bapak, jauh lebih susah. Anaknya tidak ada di rumah sananji. Ternyata na boy, tapi begitu jangan bangkok na sulbat turikan dana, pusing, emosi, lalu seri lorong. Jadi lebih penting jangan bangkok na dibanding anak-anak ceweknya. Jangan dimuliakan Allah Ta'ala. Mari kita jadikan ini bekal. 3 hal ini. Yang pertama, kalau kita tidak bisa 1, ambil 2. Kalau tidak bisa 2, ambil 3. Yang penting harus ada di antara ini. Yang pertama, kebaikan harus diperbanyak karena kita akan pergi. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Apapun yang kita ketahui, ajarkan ke orang. Yang penting hal baik. Yang ketiga, berdoa kepada Allah agar selalu kita diberi anak yang saleh. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, masih banyak hal yang harus kita cerita, masih banyak hal yang harus kita sampaikan, namun karena waktu. Dan yang paling penting adalah apapun hajatannya, kami selaku anggota Abu Hanifah Organizer, Warasatul Anbiya Organizer, Al-Ijabah Organizer, kami siap melayani apapun hajatan keagamaan kita. Mulai dari lahir sampai meninggal dunia, kami siap dimanapun akan memberi pelayanan terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.